Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada pembahasan kita, di mana pertemuan yang lalu kita membahas tentang an-nasikhu wal mansukh, tentang penghapusan hukum dalam Al-Quran Al-Karim. Di sini kita masuk pada panduan yang ketiga. Setelah sebelumnya kita membahas tentang panduan yang ke-1 dan kedua, sekarang kita masuk di ad-dhabitus tsalis, panduan dhabit yang ketiga. Di sini disebutkan an-naskhu fil Qur'ani ala salasati wujuhin. Penghapusan hukum di dalam Al-Quran itu ada 3 pola, 3 cara, 3 model. Yang pertama apa? Al-awwal, yang pertama, naskhul hukmi ma'a baqa'it tilawah. Penghapusan hukum bersamaan dengan ayat yang tetap ada. Baqa itu artinya tetap. Tilawah artinya bacaan atau tilawah ayatnya. Maksudnya, model penghapusan hukum yang hukumnya itu dihapus, akan tetapi ayatnya masih ada dan masih bisa kita baca sampai zaman ini. Masih termas dalam Al-Quran Al-Karim. Contohnya apa? Di sini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 15. Dalam surat An-Nisa ayat 15. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu tentang masalah hukuman bagi orang yang berzina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Artinya, dan bagi orang yang berzina melakukan fahisha di antara perempuan orang beriman, maka datangkanlah saksi 4 orang. Kalau saksinya itu benar, maka kurunglah dia di rumah orang yang berzina tersebut, wanita yang berzina tersebut, sampai mereka meninggal atau sampai Allah memberikan jalan yang lainnya. Quran surat An-Nisa ayat 15. Nah, ayat ini itu dalam Al-Quran masih ada. Kalau kita buka dalam surat An-Nisa, kita masih bisa baca. Kita masih bisa tahu bacaannya dan masih bisa kita baca. Akan tetapi hukumnya sudah dihapus. Dihapus dengan apa? Dengan dalil hadis dari Nabi Muhammad SAW. Juga sudah disebutkan di pertemuan yang lalu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, khudhu anni, ambillah dariku. Qad ja'alallahu lahunna sabila, Allah telah memberi jalan bagi orang perempuan yang berzina. Al-bikru bil bikri wal muhsanu bil muhsani. Gadis berzina dengan orang yang belum menikah, berzina dengan orang yang belum nikah. Orang yang sudah menikah berzina dengan orang yang sudah menikah. Hukumannya apa? Dalam hadis tersebut, dalam Sahih Muslim di Kitabul Hudud, bahwa hukumnya bagi yang belum menikah atau gadis itu dirajam, dicambuk. Al-jildu mi'atu jaldah wa al-hajru sana. Jadi dia dicambuk 100 kali. Kemudian dia diasingkan selama 1 tahun. Adapun orang yang sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya itu dia dirajam hatta yatawaffahunal maut, sampai dia meninggal. Itu hukumnya. Jadi hukumnya sudah dihapus
tapi bacaan ayatnya masih bisa kita baca sampai sekarang masih ada. Itu model yang pertama. Sekarang model yang kedua. As-tsani, yang kedua, naskhut tilawati ma'a baqa'il hukmi. Dihapusnya bacaannya bersamaan dengan tetap adanya hukumnya. Jadi yang kedua ini sebaliknya. Bacaan ayat Al-Qur'annya itu sudah dimansukh, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat, akan tetapi hukumnya masih ada sampai sekarang. Contohnya apa? Contohnya adalah tentang ayat rajam. Ayat yang berbunyi tentang rajam, hukum rajam. Di sini disebutkan ja'a fis sahihain, ada sebuah hadis dalam sahihain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas. Dia berkata bahwa Umar bin Khattab berkata, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, qad ba'atha Muhammadan bil haqq, telah mengutus Nabi Muhammad dengan sebuah kebenaran. Wa anzala alaihil kitab, dan telah menurunkan kitab Al-Qur'an. Fakana mimma unzila alaihi ayatul rajmi, maka termasuk yang diturunkan adalah ayat rajam. Termasuk ayat Al-Quran yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ayat rajam. Qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha. Kata Umar bin Khattab, kami dulu membacanya karena ayatnya masih ada dahulu, belum dihapus. Wa wa'aynaha, dan kami juga menyadarinya. Artinya sadar memang itu bagian dari ayat Al-Quran. Wa aqalnaha, dan kami juga memahaminya. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW itu merajam, menegakkan hukum rajam bagi wanita yang berzina sudah menikah. Wa rajamna ba'dahu, dan kami juga merajam setelah Nabi wafat. Fa akhsha in tala bin nas, maka yang aku khawatirkan atau yang sangat ditakutkan adalah apabila telah berlalu zaman yang banyak, zaman manusia yang banyak, maksudnya telah jauh dari zaman Nabi dan zaman sahabat, datang manusia di zaman yang baru, ayyakula, mereka akan berkata, ma najidu rajma fi kitabillah, kami tidak mendapati hukum rajam ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Fayadillu bitarki faridatin anzalahallah, maka mereka akan tersesat karena meninggalkan kewajiban yang Allah telah turunkan. Jadi di sini Umar bin Khattab ingin menegaskan bahwa walaupun ayat rajam itu dihapus dalam Al-Quran, tapi hukumnya tetap ada dengan ijma dan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian di akhir hadis dikatakan bunyi ayat yang bacaannya itu dihapus. Sekarang kita tidak akan mendapatinya dalam mushaf Al-Quran ayat tersebut, tapi hukumnya masih ada, masih dipraktikkan dalam syariat Islam. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Farjumuhumal battah. Itu bunyi ayatnya, dan itu sudah dihapus. Hukumnya masih ada, tapi ayatnya sudah tidak ada dalam Al-Quran, sudah dihapus. Itu model yang kedua. As-salis, model yang ketiga, naskhit tilawati wal hukmi. Naskhut tilawah atau naskhit tilawati wal hukmi, dihapusnya bacaannya dan juga hukumnya. Nah, sebelumnya yang tadi, yang riwayat Umar tadi tentang masalah rajam yang ayatnya dihapus tapi hukumnya masih ada, itu diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari dengan nomor hadis 6830. Sahih Bukhari nomor hadis 6830. Nah, kita lanjut ke yang ketiga ini.
Jadi yang ketiga adalah sebuah ayat yang dihapus bacaannya dan juga hukumnya dihapus. Hukumnya udah nggak ada dan ayatnya sudah nggak ada, sudah tidak ada di Quran. Apa itu? Contohnya adalah hukum tentang saudara sesusuan. Sini ana bacakan dulu. An Ummil Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Ummul Mukminin, semoga Allah meridhoinya, berkata, kana fima unzila minal Qur'ani asyru dha'atin ma'lumatin. Dahulu termasuk yang diturunkan berupa Al-Qur'an, termasuk ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an adalah ayat asyru dha'atin ma'lumatin. Ayat tentang 10 susuan yang sesuai dengan takaran standar orang menyusui. Yuharrimna, itu baru membuat menjadi mahram sesusuan. Jadi awal hukumnya dikatakan saudara sesusuan kalau dia menyusunya 10 kali. Maklumatin dengan takaran yang maklum, yang sudah dipahami. Bayi biasanya mimik berlet gitu, itu dihitung sekali. Kemudian mimik lagi sampai 10 kali. Baru dikatakan saudara sesusuan, mahram karena sesusuan. Kemudian dilanjutkan oleh Aisyah, thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin. Kemudian hukum itu dihapus, ayatnya dihapus, karena tadi disebutkan bahwa itu termasuk ayat yang diturunkan. Ayatnya dihapus, kemudian hukumnya juga dihapus, diganti dengan hukum baru, yaitu khamsin ma'lumatin, 5 kali susuan. Jadi sebelumnya 10, sekarang dihapus hukumnya hanya 5 kali. Jadi kalau dia sudah menyusu 5 kali susuan, sudah jadi mahram sesusuan. Fatufiya Rasulullah SAW wa hunna fima yukra'u minal Qur'an. Maka Rasulullah SAW meninggal dan begitulah hukumnya yang dibaca dalam Al-Quran. Artinya sudah tidak ada bacaan yang sebelumnya, dan yang ada adalah yang dalam Al-Quran sekarang itu 5 kali susuan dalam dalil sekarang. Begitu. Dan ini diriwayatkan oleh Aisyah dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 2634. 2634. Riwayat ini bisa dicari nanti. Seperti itu. Itu tentang masalah model nasikh dan mansukh. Sekarang kita masuk kepada ad-dhabitur rabi'. Dhabit atau panduan yang keempat. An-naskhu naw'an. Penghapusan hukum itu ada 2 jenis. 2 jenis berdasarkan ada dan tidak adanya pengganti. Itu lebih detailnya begitu. An-naskhu naw'an bi'tibari wujudi wa adami badalihi, atau bi'tibari wujudil badal wa adamihi. Nasakh, penghapusan hukum itu ada 2 model berdasarkan ada dan tidak adanya hukum penggantinya. Al-awwal, yang pertama, naskhun ila badalin. Penghapusan sebuah hukum yang diganti badal, diganti dengan hukum yang lain. Wa hadza ghalibun fil Qur'an, dan ini yang paling banyak dalam Al-Qur'an dalam masalah nasikh dan mansukh. Jadi dalam masalah penghapusan hukum paling banyak Allah menurunkan hukum, kemudian dihapus, kemudian diganti dengan hukum lainnya. Disebut dengan an-nasikhu atau naskhun ila badal. Penghapusan sebuah hukum yang ada penggantinya. Contohnya apa? Contohnya semua yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Itu rata-rata ada penggantinya semuanya. Hukumnya ada penggantinya semuanya rata-rata. Bisa dibaca di contoh-contoh sebelumnya, dicek, didengarkan di daras sebelumnya, pelajaran sebelumnya. Langsung kita yang kedua. As-tsani, yang kedua, naskhun ila ghairi badalin. Penghapusan sebuah hukum yang tidak ada penggantinya. Jadi sekedar dihapus saja, kemudian tidak ada gantinya. Ila ghairi badal, kepada yang tidak ada gantinya. Contohnya apa? Contohnya di sini disebutkan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 12 dan ayat 13, atau ayat 13 pasnya.
Di situ disebutkan, ini juga sudah kita, contoh ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, yaitu tentang sunnah bersodakoh bagi orang yang ingin bertemu tatap muka 4 mata dengan Rasulullah SAW secara khusus. Dalam surat Al-Mujallah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau engkau ingin mengajak Rasulullah SAW untuk berbicara 4 mata, ngobrol pribadi, qaddimu baina yaday najwakum shadaqah, maka persembahkanlah dahulu sedekah. Dzalika khairul lakum wa athhar, itu yang lebih baik bagi kalian dan lebih mensucikan. Ini kan hukum sebelumnya. Hukum ini dihapus dan tidak ada penggantinya. Dihapus dengan ayat setelahnya, asfaqtum an tuqaddimu baina najwakum shadaqat fa illam taf'alu wa taballahu 'alaikum wa aqimus salatu zakat, sampai akhir ayat. Kalau engkau merasa keberatan untuk mempersembahkan sedekah, kalau engkau tidak melakukan dan bertobat kepada Allah, mendirikan salat, ya sudah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Artinya hukumnya sudah dihapus dan tidak ada gantinya. Artinya ya sudah begitu saja, tidak ada pengganti hukum yang lainnya. Itu model yang kedua, dan ini boleh-boleh saja karena memang keumuman ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Tidaklah kami menghapus sebuah hukum aw nunsiha, atau kami melupakannya, na'ti bi khairi minha aw misliha, maka kami akan datangkan dengan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Jadi kadang ada penggantinya hukumnya, kadang tidak ada. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, ad-dhabitul khamis, panduan yang kelima. Yushtaratu lin-naskhi syarton, disyaratkan bagi penghapusan hukum 2 syarat. Jadi nasikh dan mansukh, menghapus sebuah hukum, itu enggak boleh hukum asalnya. Karena dalil itu datang untuk diterapkan, bukan untuk dihapus. Tapi nasikh dan mansukh bisa dilakukan dengan 2 syarat pokok sekali. Yang pertama, adamu imkanil jama'. Adam itu artinya tidak, atau tidak ada, atau tidak bisa. Imkan mungkin, ketidakmungkinan untuk jamak digabungkan. Jadi perlu diketahui, syarat yang pertama ini pokoknya ada pada ilmu namanya muskilul athar. Sebagaimana sudah disinggung di pertemuan yang lalu juga, muskilul athar atau mukhtaliful hadis, ikhtilaful adillah, ilmu kontradiktif dalil, ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil yang maknanya bertentangan, artinya bertentangan. Kadang Al-Quran dengan hadis, kadang Quran dengan Quran, ayat dengan ayat, kadang hadis dengan hadis. Nah, apabila ada dalil yang kontradiktif, yang bertentangan maknanya, kata para ulama, yang pertama kali dilakukan adalah al-jam'u. Al-jam'u itu artinya mencari solusi, mengumpulkan. Dalil yang bertentangan itu harus dikumpulkan dulu, mungkin masih bisa dipertemukan, ada sisi yang bisa dipertemukan. Kalau memang nggak bisa dipertemukan, memang dalilnya benar-benar kontradiktif, bertentangan, nggak bisa lagi dicari solusinya, digabung-gabung di sisi apa begitu, baru kita masuk ke nasakh, hukum nasakh, yaitu penghapusan. Makanya nasikh dan mansukh disyaratkan harus adamu imkanil jama'. Tidak mungkin untuk dijama', digabung dalil bertentangan tersebut, baru masuk ke pembahasan penghapusan hukum. Salah satu dalilnya itu dihapus hukumnya. Begitu. Nah, pertanyaannya di sini, apakah ada dalil yang bertentangan, kemudian kita tahu mana dalil yang lebih akhir, mana dalil yang lebih awal, kemudian ternyata nggak dinasakh mansukh, tidak dihapus salah satunya, tapi bisa dijamak, bisa digabungkan sisi-sisinya. Contohnya di sini disebutkan
Dalam surat Al-Maidah ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam surat Al-Maidah ayat 13 di situ disebutkan, maka maafkanlah mereka wahai Muhammad, maksudnya musuh Nabi Muhammad, musuh Allah, dan wasfah, dan lapangkanlah, atau begitulah maknanya. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Zahir ayat ini berarti kan kita diperintahkan untuk memaafkan musuh. Begitu. Tapi di ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah ayat 193, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka wahai Muhammad sampai tidak ada lagi fitnah dan din ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di ayat yang kedua ini dalam surat Al-Baqarah ayat 193 itu mengisyaratkan bahwa jangan maafkan musuh, bunuhlah mereka semua sampai tidak ada lagi fitnah. Dan maksud di musuh di sini tentunya orang kafir dan musyrik yang harbi, yang tidak mau tunduk terhadap syariat, baik dengan jizyah, perjanjian maupun ketundukan atau masuk Islam. Mereka benar-benar menentang, wah ini disuruh dihabisi, selesaikan. Nah, dua ayat ini kan kontradiktif, bertentangan. Ayat pertama disuruh memaafkan, ayat kedua disuruh selesaikan atau dibunuh, begitu, diperangi. Tapi ternyata walaupun salah satu dalil ini ada yang datang dahuluan, ada yang datang akhiran, para ulama tidak menasakh, tidak menghapus salah satunya. Tapi para ulama menjamaknya, karena memang bisa dijamak, menggabungkannya dari dua sisi. Sebagaimana ada dalam buku tafsir, di situ dikatakan amma ad-dalilul awal atau al-ayatul ula. Adapun dalil yang pertama tentang memaafkan musuh, fa fi hali dha'fil ummatil islamiyah, maka dia cocok untuk kaum muslimin dalam keadaan lemah. Jadi kalau kaum muslimin sedang lemah, kemudian perang dengan musuh, kemudian sudah selesai, sudah dimaafkan musuhnya. Tidak usah mencari musuh-musuh yang lain, karena posisinya masih lemah. Kalau masih lemah sudah menantang musuh-musuh semuanya, nah itu repot nanti. Begitu. Maka di ayat yang itu lebih cocok untuk umat dalam kondisi lemah atau belum terlalu kuat. Tapi ayat yang kedua, fi hali quwwatil ummatil islamiyah yakunul qitalu afdal hatta takuna kalimatullahi al-ulya. Adapun ayat yang kedua itu maksudnya ketika umat sudah kuat banget, pasukannya sudah kuat banget, maka afdolnya itu qital, perang. Dalam artian perangi semua orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak ada lagi maaf sampai mereka tunduk atau masuk Islam. Begitu. Itu pada kondisi umat Islam sudah kuat, sudah jaya dan sebagainya, supaya tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Begitu. Ternyata para ulama atau orang-orang soleh menjamak sebuah dalil yang kontradiktif atau bertentangan. Sehingga pada masalah ini dua ayat ini tidak boleh dinasakh, tidak boleh dihapus salah satunya. Begitu. Nanti ada mufradat yang ketiga dalam masalah ini, kontradiktif dalil yang bertentangan. Apa itu? Namanya tawakuf. Jadi ada tiga istilah: jamak, nasakh, tawakuf. Jamak itu berarti berusaha mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan. Nasakh berarti menghapus salah satu dalil yang bertentangan. Tawakuf berarti diam atau berhenti. Artinya nggak tahu kita nggak tahu mana dalil yang akhir, mana yang tidak. Tawakuf, berhenti, wallahu alam. Dua-duanya dipakai atau dua-duanya ditinggalkan, karena tidak ada yang lebih dominan. Begitu. Sekaligus itu syarat yang kedua di situ di kitab disebutkan as-sani al-ilmu bi ta'akhurin nasikh. Yang kedua,
syarat boleh menghapus sebuah hukum adalah al-ilmu, mengetahui bita'akhurin nasikh, dalil nasikh yang datangnya lebih akhir. Jadi kalau dalilnya kontradiktif, bertentangan, kemudian tidak mungkin untuk dijamak, dicarikan solusi sisi-sisi penggabungannya, akhirnya kan tetap bertentangan dalilnya. Nah, kalau tetap seperti itu dan kita tahu ayat ini datangnya lebih akhir dari ayat sebelumnya, maka langsung aja kita hapus hukumnya. Kalau nggak tahu berarti tawakuf, berhenti, wallahu alam, sebagaimana yang sudah sebutkan tadi. Itu 2 syarat tentang nasikh dan mansukh. Semoga bisa dipahami. Jadi hukum asalnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwa dalil itu diturunkan oleh Allah untuk diamalkan, bukan untuk dihapus. Makanya kita tidak boleh asal menghapus sebuah hukum kecuali memang ada nasnya, ada nas syar'inya. Karena kata para ulama, i'malud dalil aula min ihmalihi. Mengamalkan sebuah dalil walaupun kontradiktif tapi bisa dicari solusi sisi-sisi kesamaannya lebih utama daripada melakukan nasakh atau penghapusan sebuah dalil. Hada, itu saja mungkin. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.